Selamat siang Bapak Ibu Jikuper. Selamat datang di online seminar kami pada hari ini tanggal 23 September 2021. Sekali lagi dengan saya Alfi. Materi hari ini akan disampaikan oleh Bu Elisa. Ini mengenai ampul seperti ampul Nadimo, kemudian ada MTS, dan itu nanti akan didetailkan oleh Ibu Elisa. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu online seminar kami kali ini, dan jangan lupa untuk presentasi yang nanti akan disampaikan itu dicatat karena ada games, jangan lupa ya. Masih di online seminar kali ini melalui Kahoot. Untuk hadiahnya tetap seperti yang kemarin, masih ada Bioke, Psikemis, dan juga mini pouch yang nanti akan dikirimkan untuk peringkat pertama sampai ketiga. Jadi tetap menyimak ya Bapak Ibu ya untuk nanti akan disampaikan dan untuk mengikuti quiz. Dan juga sekali lagi untuk Bapak Ibu apabila misalkan ada rekan-rekan yang diundang untuk mengikuti online seminar kali ini, jangan lupa kita juga ada program untuk leader invitation. Jadi apabila Bapak Ibu, rekan-rekan Bapak Ibu bisa nanti di namanya itu disampaikan, dituliskan itu dengan nama Bapak Ibu juga. Jadi nama misalkan Bapak Ibu mengundang, saya ambil contoh, Linda nanti spasi nama Bapak Ibu. Jadi itu nanti akan kita data lagi apakah memang itu mencapai kelipatan 5. Jadi setiap dapat kelipatan 5 ini akan satu mini pouch yang juga akan dikirimkan ke alamat Bapak Ibu. Tanpa menunggu lama lagi, saya serahkan kepada Ibu Elisa untuk presentasi. Ya, silakan Ibu Elisa. Halo, selamat siang Bapak Ibu Jikuper sekalian. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja. Sama seperti yang tadi Pak Al juga udah bilang, hari ini saya akan membahas tentang ampulnya Bioke. Di sini ada ampul Bioke ya. Bioke ampul, terus ada juga roller MTS dan juga Nadimo ampul. Oke, sebelum aku mulai presentasi, minggu lalu ada beberapa Q&A dari Bapak Ibu juga nih yang belum dibahas ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Q&A minggu lalu yang belum dijawab. Oke, aku jawab dulu ya untuk Q&A-nya. Yang pertama, apakah pengaruh penggunaan Bioke putih atau Bioke ampul booster B di pagi hari? Nah, untuk ampul ini sebenarnya mau dipakai malam ataupun nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ampul sendiri itu kan sebenarnya kosmetik fungsional. Jadi untuk kosmetik fungsional sendiri itu bisa pagi atau malam hari itu nggak masalah. Untuk kosmetik fungsional seperti Bioke ini bisa dipakai itu di sela-sela daily skincare gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan hydration, nanti ampulnya boleh diselipin misalnya sebelum serum atau nanti setelah serum itu juga tidak masalah ya. Nah, kenapa aku saranin untuk pemakaian si fungsional ini, kosmetik fungsional ini juga kalau sehari itu 2 kali. Jadi pemakaiannya bisa pagi, malam. Karena kalau di pemakaiannya sehari 2 kali itu ya, jadi dia bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Jadi pemakaiannya kalau rutin itu biasanya akan lebih maksimal ya. Jadi apakah pengaruhnya sebenarnya sama di pagi atau malam itu sama aja. Kalau untuk pertanyaan kedua, ini kita belum pernah bahas ya es krim ya, udah lama nggak dibahas. Oke. Penggunaan sebaiknya digunakan produk pendamping apa saja sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau yang berapa minggu lalu, 2 minggu lalu aku cuma ngebahas pil ya. Jadi kali ini aku jawab dulu untuk es krimnya. Mungkin es krim akan dibahas beberapa minggu lagi ya. Jadi untuk es krim sendiri, dan pemakaiannya itu malam hari ya Bapak Ibu, sama aja penggunaannya kayak Venus Pill. Kalau Venus Pill kan juga saya sarankan malam hari, karena setelah semuanya bersihan, kita bisa menggunakan Venus Pill ataupun es krim. Nah, es krim ini bisa dipakai setelah Bapak Ibu melakukan cleansing. Kalau cleansingnya oil cleansing, bisa foam cleansing, setelah itu dilanjutkan dengan skincare. Jadi kayak mau dikasih toner atau dikasih serum dulu itu nggak masalah. Nanti baru kita menggunakan es krim ya. Nanti es krimnya itu untuk es krim beda ya pemakaiannya dengan Venus Pill. Kalau Venus Pill kan kita harus taketnya. Kalau es krim itu kita tinggal pakai aja. Krimnya tinggal dibalurkan dulu di wajah. Setelah dibalurkan di wajah itu, setelah dipakai di wajah, itu bisa dimassage juga ya. Jangan terlalu kenceng juga sama kayak Venus Pill karena es krim di dalamnya juga punya micro needle sama kayak Venus. Jadi jangan terlalu ditekan apalagi untuk kulit-kulit yang sensitif. Nanti pasti merah-merah atau nanti gatal-gatal gitu ya.
Nah, setelah itu langsung boleh dipakai sampai besok pagi. Nah, setelah pemakaian es krim, besok paginya itu tinggal cuci muka aja pakai air hangat, nanti dilap pakai handuk aja. Nah, dilapnya juga jangan kasar-kasar, sama kayak pemakaian Venus Pill. Kalau Venus Pill sama es krim dua-duanya punya microneedle. Jadi saat besok paginya, saat kita cuci muka, itu nggak usah digosok. Jangan digosok, nanti makin perih, makin sakit. Jadi setelah pemakaian, besok paginya cuci muka aja pakai air hangat, terus pakai handuk bisa ditap-tap. Ya. Nah, setelah itu bisa langsung dilanjutkan sama skincare biasa ya, skincare. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mau pakainya hydration, silahkan dilanjutkan dengan hydration. Lalu nanti jangan lupa nih poin pentingnya ya, setelah pemakaian es krim ataupun Venus Pill itu wajib banget untuk pakai sunscreen ya. Di sini aku udah tebelin nih, pakai sunscreen krim ya. Soalnya kenapa? Karena kan nanti ini kan masih ada mau pembersihan ya kulitnya ya. Jadi kita harus jaga dulu kulit tidak terkena flek, tidak terkena kontaminasi seperti itu. Jadi sebelum keluar ataupun walaupun di rumah aja itu wajib pakai sunscreen setelah pemakaian es krim ataupun Venus Pill. Oke. Kira-kira begitu aja Q&A-nya untuk hari ini. Aku akan lanjutkan langsung ya ke hari ini yaitu BioK. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu minggu lalu udah dengar tentang BioK Ampoule yang booster B sama yang W ya. Nah, aku mau tanya dulu deh, kira-kira pada tahu nggak sih BioK itu sebenarnya artinya apa sih? Coba, tahu nggak? K-nya itu apa sih? Apakah K-nya itu adalah Korea? Apakah K-nya itu yang membuat BioK ini namanya Kim? Atau juga apa ya? Kayaknya lagi, oh tadi vitamin K. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira apa maksud arti dari BioK ini? Jawab di sebelah saya deh. Jadi, BioK ini sebenarnya itu K-nya adalah dari kata-kata kompon K. Mungkin Ibu pernah dengar kita punya produk ginseng namanya CK Balance ya. Nah, CK Balance itu kita menggunakan teknologi yang namanya kompon. Nah, di ginseng ini teknologi ini dibawa oleh R&D dari General Bio, dimasukkan ke dalam si kosmetik. Gitu. Karena kalau dari kompon K sendiri, kalau dari kompon teknologi apa sih yang namanya kompon K? Nah, kalau di Korea itu terkenal banget ya dengan ginseng. Nah, tapi tubuh itu sebenarnya nggak bisa 100% dari zat-zat bagusnya dari si ginseng tersebut. Nah, jadi orang-orang itu di Korea mencari-cari kayak researcher itu pada mencari-cari gimana caranya supaya ginseng yang banyak vitaminnya ini, yang banyak khasiatnya ini tuh bisa diserap tubuh sepenuhnya. Nah, dari semua riset satunya adalah General Bio R&D menemukan teknologi yang namanya kompon K. Nah, jadi kompon K ini adalah teknologi di mana mereka mengolah ginseng itu supaya bisa diserap secara maksimal oleh tubuh. Nah, itu namanya teknologi kompon K. Nah, kenapa kita punya produk namanya BioK? Karena researcher ini juga pengen dong, kan kita punya teknologi bagus nih, kita punya ginseng bagus nih, kenapa sih kita nggak bikin di kosmetik gitu? Nah, jadilah terbentuk yang namanya BioK ini. Gitu. Jadi BioK itu K-nya kompon K ya, bukan dari Korea, Mr. Kim ya, dari kompon K namanya ya. Oke, aku lanjutin dulu untuk si kompon K. Nah, untuk ya sendiri, kita di sini kalau udah Bapak Ibu udah pernah lihat produk kita ya, BioK, ampulnya bentuknya kayak gini, ya. Nah, apa sih bentuknya? Nih, ampul itu bentuknya seperti ini, kecil-kecil. Nah, ya. Kalau untuk BioK sendiri, satu boxnya ada 20 ampul seperti ini. Kenapa sih botolnya kecil-kecil banget? Kenapa nggak sekalian yang gede? Nah, pertanyaan ya. Kalau botolnya kecil seperti ini itu lebih higienis dan juga lebih kalau kita pakai tuh bisa sekali habis, jadi nanti nggak
saat habis itu nanti kan terkontaminasi ya dengan kotoran-kotoran. Sedangkan di dalamnya ini tuh udah banyak banget bahan-bahan yang benar-benar bagus gitu. Jadi kalau terkontaminasi sayang lah ada hasilnya. Jadi kenapa ampul ini dijadikan botol kecil-kecil seperti ini gitu. Ya. Nah, kehebatannya si Bioke ini tuh sebenarnya bisa dibilang total skincare ya. Jadi itu total skincare. Kemudian itu Bioke itu sebenarnya bisa untuk mencerahkan. Nah, ini bisa untuk whitening ya. Jadi kayak untuk mencerahkan kulit, juga untuk bisa menghilangkan kerutan, membantu memudarkan kerutan, dan juga memberikan nutrisi di kulit. Nah, kalau minggu lalu si Bioke Ampoule Booster W hanya untuk brightening aja, dan W itu hanya untuk kerutan saja. Nah, kalau Bioke Ampoule ini bisa dua-duanya, ya, bisa untuk semua. Jadi bisa untuk whitening, bisa untuk bisa juga untuk ini loh kerutan, dan juga untuk nutrisi kulit untuk meningkatkan skin barrier kita. Tuh. Nah, di dalam Bioke ini apa bedanya sih dengan Bioke yang sebelumnya? Bioke I dan W itu apa bedanya? Nah, Bioke Ampoule Booster yang di sini, kalau Bioke Ampoule di sini kita memiliki 3 bahan utama ya. Jadi yang pertama itu ada Max Ginseng Callus Culture Extra. Yang kedua juga ada si Hydrolyzed Saponin. Nah, kita di sini juga memiliki soybean extract ya untuk si Bioke sendiri. Nah, kalau yang minggu lalu ada yang masih ingat gak sih Bioke Booster B itu aja bahannya? Nah, kalau Booster B itu yang B yang untuk brightening itu kan dari Callus Culture bunga aster ya. Nah, dari bunga aster. Sedangkan kalau yang W itu yang merah itu dari bunga peony. Nah, di sini juga lain Bioke itu pasti ada hydrolyze-nya ya, hydrolyzed ginsengnya ya. Nah, di sini tuh untuk Bioke sendiri dia memiliki 3 bahan aku bilang, ada Panax Callus Ginseng Culture, ada hydrolyzed saponin, dan juga terutamanya adalah si soybean extract seperti itu. Yes. Nah, kegunaannya dari si Bioke ini juga adalah untuk meredakan ya. Jadi si Bioke ini selain bisa untuk membantu untuk mengurangi kerutan, juga dan juga nutrisi, salah satunya adalah untuk meredakan stres pada kulit ya. Di sini aku kasih lihat lebih jelas ya untuk bahan-bahannya sendiri. Seperti yang tadi aku pertama bilang, kalau Bioke itu kan dari komponen ya, which-nya itu udah pasti ginseng dong ya. Nah, di Bioke Ampoule ini ada dua bahan utamanya, yaitu Callus Culture Ginseng Extract dan juga Hydrolyzed Ginseng. Nah, kegunaannya apa aja sih? Kalau Callus Culture Ginseng Extract itu, dia itu ekstrak yang didapat dari si Callus Ginseng sendiri. Nah, masih ingat kan ya Callus itu apa? Nah, minggu lalu tuh udah pernah dijelasin sama Dinda tentang Bioke Ampoule Booster. Nah, itu kan kita juga pakai namanya Callus Extract ya. Jadi Callus Extract tuh kayak dibudidaya. Kita budidayakan sendiri dengan memotong si akar-akarnya itu. Jadi untuk menjadikan bahan utama si Bioke Booster Ampoule W dan juga yang B. Nah, di sini kita juga pakai Callus Extract untuk ginseng di dalam Bioke itu. Nah, kegunaannya dari si Callus Ginseng Extract itu apa sih? Yaitu memberikan vitalitas pada kulit dan juga menyehatkan kulitnya. Nah, bahan yang kedua itu ada Hydrolyzed Ginseng Saponin. Nah, ini juga membantu untuk meningkatkan skin barrier ya. Jadi kayak jadi jauh lebih kuat kulitnya dibandingkan kalau misalkan kita kayak nanti kan kena debu, nanti sensitif seperti itu. Jadi untuk hydrolysis sendiri itu membantu kulit kita tuh jauh lebih sehat. Ya. Nah, tadi yang aku bilang di sini tuh sebenarnya punya bilangnya ya, punya bahan-bahan triple yang benar-benar bagus banget untuk menghasilkan wajah kita yang benar-benar cerah kan. Nah, udah aku mention juga sebelumnya, kita di sini ada Callus Extract, Hydrolyzed Ginseng, ada soybean extract. Nah,
ini tuh efek triple-nya apa aja sih? Pasti kenapa sih harus ada 3 bahan ini di dalam si Bioke ampul ini? Nah, kenapa ketiga bahan ini dicampurkan? Karena dengan pencampuran 3 bahan ini dengan bahan utamanya 3 ini tuh dapat memberikan perlindungan dan juga meningkatkan nutrisi dari kulit kita. Juga dan tadi aku bilang mengurangi stres dari kulit dan juga membantu mengurangi kulit yang sensitif. Ya, jadi Bioke ini ampul ini tuh bagus banget kalau untuk all skincare ya. Nah, di dalam Bioke ini yang seperti sebelumnya aku udah mention juga, aku pernah bahas yang lalu tentang all-in-one bio mist ya. Nah, yang ada bio-bionya itu sebenarnya mirip-mirip, bahannya juga hampir mirip-mirip. Di sini ke ampul juga menggunakan satu teknologi yang udah sering banget aku mention. Kira-kira ada yang masih ingat nggak sih apa? Ini tuh banyak banget, sering banget kalau aku lagi online meeting pasti aku sebut terus sampai bosen ya. Adanya tuh di produk-produknya Prestige. Nah, betul tuh, siapa tuh udah jawab tuh Bu Herlina. Bu Yeni, benar sekali. Namanya teknologi liposome. Jadi, selain ada di Bioke, kita juga menggunakan teknologi yang namanya liposome. Sama yang tadi, yang di atas ya, bisa lihat di sini ya. Jadi, ini apa sih? Dalam liposome itu ada apa aja sih? Nah, di dalamnya si Bioke ini juga ada growth factor. 5 macam growth factor atau peptide kompleks ya dimasukkan ke dalam ini. Kalau yang dulu di Prestige kan kita banyak banget ya, di Prestige itu bahannya banyak banget. Ada 10 atau berapa, ada fulvillin, ada misalkan fulvic acid dalam liposome. Nah, untuk Bioke sendiri, di sini liposomenya adalah growth factor, ada 5 macam growth factor yang dimasukkan ke dalam ini. Nah, teknologi liposome itu apa sih? Liposome itu adalah bagaimana caranya supaya si bahan-bahan ini bisa semuanya terserap di dalam jadi bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam lingkaran ini yang nantinya lingkaran ini itu akan pecah di kulit, akan nyerap sampai ke pori-pori yang paling dalam, sampai kulit yang paling dalam. Itulah namanya teknologi liposome. Tuh. Jadi selain tadi udah ada ginsengnya, ada soybean ekstraknya, di sini juga ada growth factornya. Dan jangan salah, kita di sini benar-benar pakai teknologi yang benar-benar bagus ya. Dari liposome kita juga pakai. Nah, jadi sebenarnya yang tadi aku bisa summary semuanya ya. Kalau sebenarnya Bioke buat apa aja sih? Bioke tuh bisa all in one skincare deh pokoknya. Jadi dari memberikan vitalitas di kulit, membantu menyamarkan kerutan, mencerahkan kulit. Nah, bisa juga untuk whitening, bisa juga untuk mengimprove-nya tekstur kulit, dan juga untuk melembabkan kulit, dan jangan lupa juga ada skin barrier-nya. Nah, gimana sih cara pakai dari si ampul ini? Nah, kalau dilihat nih ampulnya kecil banget. Kalau nggak salah cuma 10 mili deh. 5 mili bahkan. Nih, 5 mili. Ukurannya 5 mili. Nah, kenapa habis ini aku kasih lihat yang di sini. Roller MTS. Ya. Hari ini bahasnya roller MTS dan teman-temannya. Jadi, untuk pemakaian ampul sebenarnya bisa dipakai menggunakan alat ataupun dengan alat ya. Jadi kalau pernah Bapak Ibu pernah buka di website kita juga Shopping Mall Korea ya. Di situ ada beberapa alat misalkan kayak spray. Nah, itu bisa dipakai juga di-combine dengan si Bioke ampul gitu. Pokoknya semua ampul itu bisa ada alatnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita ada yang namanya roller MTS. Roller MTS-nya kayak gini. Ini udah aku buka ya. Untuk pemakaian nanti aku setelah menjelaskan si roller MTS-nya aku akan kasih lihat pemakaian. Jadi si Bioke ampul ini kan tutupnya ada besinya ya. Jadi nanti ada 20 piece si ampul. Ada juga ini openernya. Ini openernya jangan sampai hilang, nanti susah bukanya. Jadi ini nanti bisa dicantolin aja untuk ngebukanya. Nanti tinggal diklik. Nah, ini bisa untuk 1 kali pakai. Pemakaiannya gimana? Sama aja. Kita tinggal pakai aja langsung diolesin ke
wajah ya, aja secara merata di wajah, sama aja kalau kita kayak beberapa hari yang lalu kita udah pernah pakai ampul booster, ampul yang B atau yang W. Nah, itu sama aja pemakaiannya, tinggal taruh aja di tangan. Atau misalkan langsung, kalau misalkan punya alat malah lebih enak, tinggal di gini-gini aja gitu. Nah, nanti ini tinggal dimasukin di tangan, nanti tinggal dibalurkan di wajah. Nah, setelah itu bisa dia langsung dipijat halus. Nah, inget ya Bapak Ibu, seperti yang aku udah sering ngomongin, kalau kita pemakaian skincare, jangan lupa dari dalam keluar, dari bawah ke atas. Biar apa? Biar kerutannya hilang, biar tambah cantik ya. Kalau nggak, buat apa kita pakai skincare mahal-mahal gitu. Jadi, nah setelah pakai ini, udah taruh di kulit, nah bisa agak dimassage dari bawah ke atas ya. Jangan sampai kena mata. Ini harus hati-hati banget, semua skincare jangan sampai kena ke mata ya. Jadi kalau kena, langsung cuci muka, dicuci lagi gitu ya. Terus jangan, kalau misalkan ada luka juga harus hati-hati juga ya, karena kan perih juga, nanti malah alergi ya. Jadi harus hati-hati benar kalau kita pakai skincare, hindari bagian-bagian yang ada lukanya dan juga mata ya. Ini sebenarnya ada cara pemakaiannya juga sih. Kira-kira kapan sih yang cocok untuk pemakaian Bioke? Nah, Bioke sebenarnya bisa dipakai setelah kita pemakaian Venus Pill ya. Jadi 2 minggu lalu aku udah pernah bahas tentang si Venus Pill ini. Nah, urutannya gimana? Urutannya kan hari ini Bapak Ibu mau pakai Venus Pill, boleh. Malam kita pakai Venus Pill nih ya. Nah, Bioke-nya bisa dipakai tuh besokannya. Di besoknya ya. Jadi hari ini kita malam kita selesai pilingan nih pakai Venus Pill malam, terus nanti besok malamnya kan besok paginya kan kita nggak boleh cuci muka ya, jangan cuci muka dulu dengan foam. Nah, nanti besok malamnya itu bisa dipakaikan si Bioke. Nah, ini pilihan ya, boleh pakai alat ataupun pakai tangan aja, tapi saya sarankan sih lebih baik pakai tangan aja atau misalkan yang spray aja gitu. Karena ini kan ada microneedle-nya lagi ya. Kalau bisa sih jangan menggunakan ini dulu, karena memang semalamnya kita sudah ada needle-nya sendiri di dalam wajahnya, jadi pasti perih kalau kita menggunakan si MTS. Jadi besokan harinya bisa aja langsung pakai si ampulnya aja di tangan. Tuh. Nah, lalu yang hari ketiganya, lusanya itu bisa kita pakai skin innovator. Nah, itu skin innovatornya bisa kita jadiin masker sampai 1 jam. Nah, kenapa sih aku saranin pakainya kayak gini? Jadi, kalau dari Venus Pill-nya sendiri, dia kan sudah mempunyai efek itu untuk tone up ya. Jadi, kayak untuk mencerah juga, untuk membersihkan wajah juga. Nah, di saat lagi sudah selesai membersihkan wajah dan memberikan tone up wajah tuh jadi jauh lebih cerah, nah kita harus tambahin suplemen nutrisi Bioke ini. Tuh, yang tadi aku bilang, ini tuh udah full dengan nutrition dan udah menjaga skin barrier juga. Jadi kenapa kita nggak pakai setelah juga udah peeling gitu. Jadi saat kulitnya itu masih, pori-porinya itu masih terbuka, dimasukin dan nutrisi-nutrisi bagus yang di dalam kulit, biar nanti kulitnya juga bisa meregenerasi jadi lebih cepat dan lebih bagus, terus bisa membantu untuk lebih bright gitu. Nah, jadi aku saranin di hari keduanya bisa pakai Bioke ini. Nah, setelah itu hari ketiganya kenapa sih harus, misalkan aku saranin untuk pakai si Skin Innovator ini sebagai masker. Nah, karena Skin Innovator itu tuh maintain efek-efek yang bagus-bagus yang ada di dalam wajahnya ini gitu. Jadi mengcover banget supaya di dalam kulitnya itu nutrisi yang bagus di hari ketiganya gitu. Jadi rangkaian ini bisa dipakai selama 3 hari ya. Jadi hari pertamanya dari Venus Pill dulu, hari kedua Bioke, nanti dilanjutkan dengan si Skin Innovator gitu. Nah, Skin Innovator kan juga bisa tuh membantu untuk bikin kulit tuh tambah kenyal gitu ya. Jadi bisa dipakai di hari ketiganya setelah kita menggunakan si Venus Pill. Oke. Nah, aku lanjut lagi 2, yaitu roller MTS. Kalau aku ngomongnya agak kecepatan, tolong di chat ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang produk ini saya akan bahas tentang Kerasela Roller MTS. Nah, apa sih MTS itu, kepanjangannya apa sih? Ada cocok yang sih? Itu adalah Microneedle Therapy System. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat ataupun sudah punya,
tuh di roll-nya ini tuh ada micro needle-nya, ada 500 pin roll-nya, ya. Roll-nya kecil-kecil banget, micro needle-nya gitu. Nanti kalau Bapak Ibu datang ke kantor bisa lihat langsung. Sini. Nah, ini alat yang bisa dipakai berbarengan dengan ampul. Nah, seperti yang aku sebelumnya udah bilang, kita di G-Cup Indonesia ini kita punya 2 macam ampul ya. Yang besar ini juga si Bioke ampul sama si Nadimo ampul. Ya. Nah, dua-duanya ini itu bisa dipakai menggunakan roller MTS. Ya. Kenapa sih pakai roller MTS? Nah, ini tuh sebenarnya bisa membantu penyerapannya lebih maksimal dari si ampul-ampul itu. Nih, kira-kira keunggulannya apa sih? Keunggulan dari roller MTS adalah bisa membuat elastisitas kulit kita bertambah. Terus habis itu saat kulit kita itu cracking dan nggak nempel itu bisa itu kan lagi bermasalah ya. Dengan menggunakan si roller ini itu bisa membantu untuk membuat at least tuh membuatnya jauh lebih halus di. Nah, MTS ini juga bisa dipakai saat Anda itu memiliki kekhawatiran kalau wajahnya itu kusam, atau juga misalkan aku udah pakai fungsional tapi kok nggak ada hasilnya sih gitu. Nah, mungkin bisa dicoba menggunakan si roller MTS ini biar nutrisinya itu lebih jauh menyerap ke dalam kulit seperti itu. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Nah, kalau di dalam MTS ini ya, satu box ini yang masih baru. Ini kita akan dapat satu pipet. Ini satu kontainer. Juga ada micro needle-nya. Ya. Nah, dia bentukannya nanti akan seperti ini di satu box-nya. Kenapa ada pipetnya? Ini juga ada roller pin dan ini adalah tempat dari ampulnya ya. Nah, kalau nanti dipasangnya seperti ini, kalau sudah dipasang seperti ini, jadi gimana caranya? Ini sebenarnya dibuka ya, Bapak Ibu, ini bisa dibuka semua. Nih, ini yang tadi ampul, yang tadi aku bilang, ampul ini kan masih ketutup, ini bisa dibuka pakai yang merah. Kayak can opener. Ini ada can opener, ini udah kebuka ya semua. Ini ada sih tutup karetnya, kalau misalkan biasanya masih sisa ya, tapi kalau bisa sih dihabisin dalam sekali pakai. Kalau memang mau disimpan, ini masih ada tutupan si karetnya, jangan dibuang. Nah, di dalamnya tutupnya, si can-nya masih ada tutup karetnya. Jadi kalau masih mau setengah dulu dipakai, bisa ditutup dulu ya. Bisa ditutup dulu lagi. Jangan dibuang tutup karetnya. Ini botolnya pakai pipet. Ini caranya adalah, ini ampul tadi udah dibuka. Masukin aja ampulnya di pipet, masukin ke dalam sini. Biasanya satu botol yang ini nih, satu botol roller ini tuh perlu 2 ampul, isinya 10 mili. Jadi preference Bapak Ibu boleh pakai 5 mili aja, boleh pakai 10 mili aja. Ini aku coba dulu ya sedikit ya. Ini nanti tinggal masukin aja ampulnya ke dalam botol, kelihatan gak ya? Kelihatan kan ya? Ini ada ampulnya udah aku masukin pakai pipet. Terus tinggal ditutup aja, tutupannya nanti nempel di boxnya si ini. Ini nanti tinggal disambungin. Oke. Buka dulu. Ini pakainya dibalik ya, Bapak Ibu ya. Sampai airnya keluar. Nah, kelihatan nggak ada airnya netes-netes. Nah, itu keluar. Kalau ampulnya udah keluar, tinggal bisa langsung dipakai sambil dipencet. Jadi, kayak sambil dipencet dulu. Sambil dipencet, lalu bisa langsung roller di kulit ya, di wajah. Nah, ini untuk si Kerasela Bioke ampul ya.
Ini untuk di wajah. Nah, kalau untuk ampulnya si Nadimo, ini bisa dipakai di kulit kepala juga ya, Bapak Ibu. Jadi sama aja caranya, cuman ampulnya aja yang beda. Masukin Nadimo ke dalam sini, dipencet dulu sampai airnya keluar, nanti tinggal dipakaikan di kulit kepala. Seperti itu. Ya, ini aku pakai Bioke, di tangan dulu ya. Jadi ini bisa di roller aja langsung ke kulit wajah. Nah, ini juga rollernya harus hati-hati karena arahnya juga dari dalam keluar gitu. Nah, ini kalau di tangan aja tuh kayak ketusuk-tusuk gitu loh. Karena kan ini ada microneedle-nya ya. Di pin ini tuh ada 540 microneedle. Jadi saat ditaruh di kulit tuh bener-bener kerasa banget kayak nusuk-nusuk kayak ada needle-nya gitu, kayak ada jarum-jarumnya. Nah, ini gunanya kenapa sih? Biar nanti saat dimasuknya ke kulit, ini kan pori-pori, jadi vitaminnya di sini tuh langsung masuk gitu. Langsung si vitamin dari Bioke ini bisa langsung nyerap ke dalam kulit, dalam pori-pori kulit kita. Tuh. Ya. Nah, tadi yang udah bisa dilihat juga di PPT, cara pemakaiannya. Nah, rollernya itu tadi aku bilang dari dalam keluar, atas ke bawah. Tuh, ya. Nah, setelah itu misalkan kayak rasanya kok kayak agak perih-perih gitu. Nah, itu boleh dilanjutkan pakai serum aja. Habis itu setelah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Nah, ini sebenarnya untuk untuk pemakaian si ampul ini bisa seminggu 2 kali, 3 kali itu nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi aku bilang isi produknya ada si MTS rollernya, dan juga ada mesinnya ini yang untuk masuk untuk naruh si ampulnya sendiri, ampul Bioke ataupun ampul Nadimo ya. Di sini kita punya 2 ampul, jadi dua-duanya bisa dipakai menggunakan roller MTS. Tapi yang satu untuk di wajah, yang satu untuk di rambut. Jangan ketuker ya Bapak Ibu. Satu untuk rambut. Karena bentuknya sama ampulnya, jadi kalau sebelum dipakai dilihat-lihat dulu ya. Bedanya ditutupnya. Kalau misalkan Bioke tutupnya warnanya tadi pakai warna tin, kalau yang ini warnanya hitam. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu kalau mau menggunakan si roller MTS ini. Ya, roller MTS ini sama aja kalau kita tuh lagi treatment di dokter kulit ya. Jadi kayak kita memasukkan si needle, microneedle biar nutrisi-nutrisi itu masuk ke dalam kulit menggunakan si microneedle. Sedangkan MTS ini kita bisa lakukan ini sendiri, treatmentnya itu sendiri di rumah. Nah, perhatian yang harus diperhatikan untuk Bapak Ibu saat menggunakan roller MTS itu untuk kulit-kulit yang, nah tadi aku udah bilang di sini tuh ada microneedle yang lumayan tajam. Jadi kalau dipakai itu lumayan perih-perih dikit lah. Nah, ini untuk sensitif, orang-orang harus diperhatikan, Bapak Ibu yang punya kulit sensitif, jangan terlalu ditekan banget, jangan terlalu keras ditekannya ya kalau untuk yang sensitif, karena pasti itu nanti bisa jadi sakit. Ntar bisa merah-merah lah, nanti alergi tuh. Nah, yang kedua, bisa untuk Bapak Ibu yang memiliki alergi logam itu juga harus hati-hati. Ini kan juga mengandung logam ya, jadi dimohon untuk hati-hati sebelum penggunaan dari si roller MTS. Nah, yang ketiga, sebenarnya kan ini juga ada needle-nya, ada jarumnya, jadi itu pasti sudah di-steril. Kalau misalnya Bapak Ibu terima packingnya itu udah dibuka, itu lebih baik tidak dipakai karena steril. Nah, yang keempat ini yang paling penting, roller MTS itu hanya bisa digunakan 1 kali. Jadi 1 kali ini, satu roller ini hanya dipakai oleh 1 orang. Ya, kenapa hanya boleh dipakai 1 kali? Karena yang tadi aku bilang di dalamnya ini ada needle-nya. Yang namanya needle itu kalau sakit aja kita pakai jarum itu 1 orang 1 ya, nggak mungkin abis aku disuntik vaksin besok abis itu nextnya pakai punya aku jarumnya, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi di sini juga karena ada jarum ini, makanya kita sarankan untuk pemakaian roller hanya bisa digunakan sekali dan tidak bisa digunakan kembali. Ya. Dan juga kayak ini kan kita juga menjaga hygiene ya. Ini kan kalau misalkan kita udah pernah pakai, kotorannya bakal nempel. Kotoran-kotoran di wajah kita itu bakal nempel di microneedle kita ini. Nggak mungkin dong kita pakai lagi. Orang kita
tujuannya itu untuk membersihkan kulit, untuk mencerapi. Kalau di sininya alatnya aja kotor ya sama aja, kulit kita juga nggak akan jadi lebih bagus gitu. Jadi untuk pemakaian ini disarankan hanya boleh 1 kali saja. Oke, nah ini tadi aku bilang produk apa aja yang bisa direkomendasikan atau bisa digunakan bersamaan dengan si roller MTS. Ada si Bioke Ampoule ini, dan ada juga si Nadimo Ampoule ini. Oke. Nah, aku lanjut ke Ampoule, Nadimo Ampoule. Saya cari contekan dulu. Ya. Nah, di Nadimo Ampoule, aku jelasin Nadimo Ampoule-nya dulu aja ya, karena kita hari ini lagi membahas roller MTS juga, jadi biar bareng-bareng. Nanti untuk tentang Nadimo dan Nadimo Pro kita akan bikin online seminarnya sendiri, jadi Bapak Ibu tenang aja, jangan bingung. Nanti mau tanya-tanya tentang Pro itu nanti kita akan bikin online seminarnya sendiri, ditunggu ya. Nah, hari ini saya akan bahas dulu tentang si Ampoule. Nah, kalau bisa dilihat, kulit kepala yang sehat sama kulit kepala yang bermasalah ya. Orang-orang pasti nanya dong, Bapak Ibu pasti nanya, aduh kok aku rambutnya rontok sih gitu, kok aku bot gitu. Nah, itu bisa dilihat dari kulit kepalanya. Nih, ciri-ciri kulit kepala yang sehat itu, dia tuh warnanya putih clear, dan ini loh, kayak akarnya itu tuh tidak tertutup sama minyak. Itu ciri-ciri dari kulit kepala yang sehat. Nah, sedangkan kalau kulit kepala yang bermasalah seperti dia berketombe, habis itu banyak banget berminyak nih, kulitnya berminyak banget ya, kulit kepalanya berminyak, terus habis itu cepet banget rontoknya. Nah, itu karena kulit kepalanya itu tidak dibersihkan ya. Karena itu tuh tertutup sama minyak-minyak dari minyak-minyak yang rambut kita hasilkan. Jadi kenapa kayak kok rambut saya jadinya cepet rontok? Nah, karena ini. Tuh, karena rambutnya, kulit kepalanya sendiri itu, dari kulit kepalanya itu belum dijaga kebersihannya itu. Nah, kan kalau misalkan lagi males nih, kita nggak mau bersihin ya, nanti ada biasanya tuh Mister suka ngomong tuh rambutnya lagi ada saljunya ya gitu. Nah, ini kalau rambut kita, kulit kepalanya itu tidak dibersihkan, maka itu bisa bikin rambut kita tuh jadi lemah, jadi cepat rontok, dan juga berketombe. Nah, di sini apa aja sih ciri-cirinya kalau misalkan kita bilang tuh rambut kita tuh mengalami kebotakan ya. Banyak Bapak Ibu yang beberapa minggu yang lalu juga nanya-nanya, Elisa ini sebenarnya produk yang bagus untuk rambut rontok tuh apa aja sih? Gitu. Nah, sebenarnya dari kita sendiri tuh produk. Untuk dari Nadimo sendiri kita punya 4 produk, dan ada Nadimo Pro itu ada 3 produk yang udah masuk ke sini, Nadimo Pro 3, dan juga Nadimo itu Kersal Nadimo ada 3 produk ya. Yang pertama pasti otomatis kita harus mulai punya dulu ya. Kalau Nadimo itu sama aja lah, perawatan rambut dan muka itu sebenarnya sama aja, ada step-stepnya, dan stepnya itu sama. Clean muka, biasanya apa dulu? Cleansing dulu kan? Nah, sama kayak rambut, kita juga cleansing dulu. Cleansing pertama itu dari rambut, kalau misalnya dikenalnya sama cleansing oil, nah itu kita pakainya shampoo. Jadi di Nadimo sendiri, kalau produk Nadimo ada 4 produk, dari shampoo, foam scaler, terus ada scalp tonic, sama yang ini scalp ampoule, ada 4. Nah, kita harus mulainya dari si shampoo dulu. Nah, shampoo ini sama aja ngebersihin muka, itu kayak si cleansing oil. Kita bersihin dulu kulit-kulitnya ini dari minyak-minyak pakai si shampoo. Nah, yang kedua kita bisa membersihkannya dengan foam scaler. Scaler itu untuk membersihkan kulit-kulit kepala yang tadi, supaya enggak kayak gini. Ya, kan banyak minyak-minyak yang dihasilkan sama rambut ya. Jadi di foam scaler ini tentu untuk ngebersihin minyak-minyak yang nutupin akar-akar rambut yang nggak bisa numbuh jadinya. Makanya kenapa rambutnya itu jadi lemah, jadi gampang rontok. Nah, step pertama itu bisa dimulai dari si shampoo. Yang kedua itu bisa dimulai dengan si foam scaler. Jadi untuk membantu ngebersihin si rambut-rambut ini di kepala ini biar nggak kotor. Nah, yang ketiga itu juga bisa pakai scalp tonic. Nah, scalp tonic itu juga fungsinya untuk memberikan kekuatan akar-akar rambut. Dia akar-akar rambut ini biar lebih kuat, biar nggak cepat rontok.
Nah, yang keempat ini yang paling penting, yaitu menutrisi kulit kepala juga. Nah, di sini kita bisa pakai ampul. Sama ya, kalau dipakai perawatan wajah kan kita juga pakai ampul ya untuk menutrisi rambut, kita juga harus pakai ampul untuk menutrisi rambut kita juga supaya akarnya jauh lebih kuat gitu. Nah, si Nadimoscap ampul ini itu merupakan tahap terakhir dari perawatan kulit kepala. Sama yang tadi aku bilang, kita punya ampul juga yang bisa dipakai di akhir ya. Nah, si Bioke ampul ini, Nadimoscap ampul ini juga dipakai di tahap terakhir. Gitu. Fungsinya itu untuk melindungi dan merawat kulit kepala. Di sini juga mengandung beberapa macam bahan-bahan, ada empat macam bahan yang terkandung di dalam Nadimoscap ampul ini. Yang pertama ada biotin, ada niacinamide, ada pantenol, dan juga ada dendrilis. Ya, biotin ini itu bisa membantu untuk mencegah atau mengurangi rambut rontok dan juga penipisan rambut. Niacinamide ini juga sama menjaga kelembapan dari kulit kepala dan juga membuat kulit kepala itu akar-akarnya tuh jauh lebih kuat biar nggak cepat rontok. Nah, yang ketiga, si pantenol itu juga memberikan kelembapan di kulit kepala yang juga kalau misalkan dia membantu kulit kepala yang teriritasi. Nah, yang terakhir ini dendrilis itu bisa dibilang salah satu bahan-bahan yang lebih bagus daripada zinc. Bu pernah ya nonton iklan shampoo di dalamnya tuh ada iklannya tuh bilang mengandung zinc ya. Gitu. Nah, kalau di kita mengandung dendrilis. Dendrilis ini itu bisa dibilang jauh lebih efektif kerjanya dan lebih cepat daripada zinc. Ya. Nah, ini untuk hilangin ketombe juga. Nah, dengan adanya empat macam bahan ini itu benar-benar bisa membantu menutrisi rambut kita supaya nggak cepat rontok, nggak merasakan gatel-gatel atau misalkan nanti merasa kayak aduh kok ini ada ketombe sih. Nah, 4 macam ada terkandung di dalam si scalp ampul. Gitu. Oke. Nah, scalp ampul ini juga untuk mengurangi iritasi dan juga stres di kulit kepala dan juga mencegah kerusakan di rambut. Selain itu, dia juga bisa membantu untuk menyejukkan kulit kepala dan juga membantu menyejukkan kulit kepala yang sensitif dan memberikan nutrisi. Jadi sebenarnya gunanya dari ampul sendiri itu adalah untuk memberikan nutrisi ke kulit kita, ya. Mau itu di rambut ataupun di wajah sama aja. Nah, cara penggunaannya yang tadi sama aku udah bilang juga, sama aja kayak kita jaga skincare, kayak kita pakai skincare di wajah, itu hampir sama kita menggunakan skincare juga di rambut. Jadi bisa dimulai dari si shampoo dulu. Shampoo-nya soon akan masuk ke Indo. Sampai sekarang di Jikup Indonesia sekarang shampoo baru ada 2. Jikup Shampoo sama Nadimo Pro. Nah, Nadimo ini akan secepatnya. Nanti saya akan informasikan lagi. Nah, ini bisa dimulai dari shampoo dulu. Lalu bisa dilanjutkan dengan foam scaler. Yang tadi ini gunanya hampir sama kayak cleansing oil, ngebersihin dulu rambut-rambut kita, minyak-minyaknya, dan juga pakai kotoran-kotoran di rambut, debu-debu. Ini kita fungsinya hampir sama kayak cleansing oil di wajah. Lalu kita bisa lanjutkan dengan foam scaler, sama aja kayak kita pakai foam cleansing. Nah, kalau foam scaler ini bantu lebih untuk membersihkan kulit kepala kita yang kotor ya, kayak misalnya minyak-minyak berlebih, kalau yang ada yang nutupin akar rambut gitu. Nah, kalau misalkan si foam scaler ini kalau untuk rambut-rambut yang tahu dari mana sih rambutnya itu rambutnya nggak bagus, misalkan rambutnya itu kotor atau bermasalah, itu bisa dilihat dari kulitnya. Jadi kalau kulit kepala kita itu clear, warnanya putih, itu menandakan kalau kulit kepala kita tuh sehat. Tapi kalau misalnya kulit kepalanya rada kemerahan dan kotor, ada bisa kayak kulit kering, nah itu biasanya termasuk di kulit kepala yang bermasalah. Gitu. Nah, setelah kita pakai foam scaler, bisa dilanjutkan dengan si tonik yang tadi aku bilang. Nah, ini juga sama aja kayak toner, jadi bisa untuk membuka supaya si akar-akar rambut ini bisa menyerap vitaminnya lebih banyak gitu ya, membuka.
akar rambut supaya bisa menyerap vitaminnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bisa pakai si scalp ampoule untuk menutrisi rambut kita seperti itu. Nah, untuk pemakaian foam scaler itu bisa dipakai seminggu 2 kali atau seminggu sekali, dan juga untuk ampul juga pakai seminggu 2 sampai 3 kali. Nah, sama kayak ampulnya si BioK ini. Kalau BioK ini kan kita bisa juga pakai seminggu 2 kali ya, hari juga nggak masalah untuk ini. Jadi bisa pakai pagi atau sore, karena tadi aku bilang untuk kosmetik ini, kosmetik fungsional itu kalau dipakai kali itu khasiatnya akan jauh lebih kelihatan, lebih cepat kelihatan sebenarnya. Jadi untuk BioK Ampoule ini sendiri itu boleh dipakai sehari kali atau mau setiap hari atau seminggu sekali, itu nggak masalah. Nah, pakainya mau pakai apa? Mau pakai alat boleh, atau misalkan cuma mau pakai tangan aja langsung dipakaikan di wajah itu juga lah. Nah, kalau untuk si ampulnya Nadimo bisa dipakai seminggu 2 sampai 3 kali biar rambutnya itu tetap ternutrisi. Oh ya, untuk ampul ini satu boxnya ada 10 seperti ini. Yang ini Nadimo ampul boxnya seperti ini. Dalamnya kita tetap akan dapat si opener. Jangan sedih. Tetap ada openernya. Ini udah aku keluarin ya. Ini tetap ada openernya. Dan di sini juga Nadimo Ampoule kita bakal dapat tutup seperti ini. Ya, tutup putih. Biar apa sih? Biar lebih gampang kalau kita mau menggunakan ampul ini. Misalkan kita nggak punya roller MTS, tapi kan kalau taruh di tangan nanti berceceran, itu nanti rambutnya sampai kemana ya, masuk nggak ya ampulnya ke rambut gitu. Nah, bisa masih tutup ini. Jadi nanti tutupnya tinggal diganti aja seperti ini. Nanti dibuka. Nanti tutupnya bisa diganti seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dibuka, nanti tinggal ditaruh aja. Kelihatan nggak sih? Oh ya, tinggal ditaruh aja di sini, terus nanti tinggal agak dipijat, di massage gitu. Misalkan ditaruh di sini, nanti di massage ya. Oh ya, untuk warnanya beda ya ampulnya si BioK dan juga Nadimo. Kalau ampulnya BioK itu warnanya bening. Ini warnanya kuning. Kuningnya kuning, aduh kalau di sini sih nggak kelihatan ya. Kuningnya kuning, agak lebih kuning, lebih dibanding kuningnya oil, cleansing oil sih. Gitu. Kalau ininya hampir sama ya, tetap hampir sama, kayak cairan juga seperti ini juga konsistensinya. Jadi gampang banget untuk nyerap di kulit. Itu. Mohon isi dari kuesioner yang kami kirimkan. Ini juga bisa Bapak Ibu lihat di chat untuk kolomnya. Ini apabila Bapak Ibu punya ide atau mungkin buat online seminarnya lebih menarik, karena untuk program yang Kahoot ini memang hanya si September saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada mungkin ide atau untuk biar menarik juga seperti yang tadi saya bilang, dan juga lebih tertantang untuk Bapak Ibu, bisa ditulis di kuesioner. Jadi kita akan pertimbangkan di bulan Oktober nanti. Dan juga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Alisa, ini kita memang ada program yang masih berlaku selama bulan September ya Bapak Ibu ya. Di antaranya yang tadi untuk yang Get More Feel Better, kemudian ada juga yang untuk Wifi buat yang BioK, dan satu lagi untuk yang program buat online seminar ini, yang untuk Bapak Ibu bisa mengundang untuk bisa mendapatkan mini pouch. Mini pouch ini eksklusif loh Bapak Ibu loh, tidak dijual di Indonesia. Jadi Bapak Ibu ini bisa untuk gunakan sebagai prospek. Jadi misalkan lagi mengundang orang atau prospekan orang, bisa aja kasih satu mini pouch yang cuma isi 3 mili, itu kan bisa jadi jualan juga buat Bapak Ibu. Nih, 3 mili, kalau memang tertarik bisa beli yang lebih banyak, yang memang kayak misalkan untuk body wash, itu kan bisa sudah dijual dengan kami yang ukurannya lebih besar. Jadi jangan lewatkan untuk kesempatan mengundang Bapak Ibu dari rekan-rekan yang tertarik Jikup, ini bisa diundang mengikuti online seminar kami setiap hari Selasa pukul 2 siang, yang akan dimulai pukul 2.15. Sepertinya itu saja. Kalau untuk Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan atau ingin tanyakan lebih jelas mengenai program, atau mungkin ada Bapak Ibu ingin lebih detail atau lebih jelas, bisa menggunakan
Q&A yang ada di My Office atau bisa melalui WA seperti yang tadi 0811-9276-9769-988 itu bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk menanyakan. Baik, sekali lagi sebelum saya ingatkan untuk yang ada di layar Bapak Ibu untuk mohon kerjasama juga Bapak Ibu, khususnya untuk leader-leader apabila ada melakukan bisnis dengan Jikup, ini perhatikan untuk penjualan produk, ini ada di mana memang dari pemerintah bahwa ini tidak bisa dilakukan penjualan di marketplace. Bapak Ibu bisa melakukan penjualan mungkin mouth by mouth atau enggak mouth to mouth, jaringan pribadi atau mungkin WA yang pribadi yang memang tidak untuk umum, itu bisa dilakukan, tapi hanya untuk marketplace saja yang saat ini ada prosedur bisa dilakukan melalui marketplace. Dan juga untuk penggunaan logo Jikup tanpa izin ini untuk yang memang secara general ya Bapak Ibu, yang misalkan itu dipajang di umum atau memang misalkan itu digunakan untuk toko atau digunakan untuk banner atau digunakan juga untuk display yang memang itu untuk umum, itu memang nanti termasuk yang pelanggaran, karena nanti kalau misalkan memang ada yang melihat mungkin dari pemerintah, oh ini ada kerjasamanya enggak nih, ini dari mana nih untuk logo tersebut, apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi justru kali ini kan tidak ada izin dari perusahaan, itu nanti juga akan ada pelaporan. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu untuk kode etik perusahaan, Bapak Ibu untuk lebih jelas bisa Bapak Ibu baca melalui My Office, itu juga ada lebih jelas. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa melalui Q&A atau WA. Sebelum kita menutup online seminar kali ini, seperti biasa, bisa Bapak Ibu berpartisipasi untuk moto kami seperti biasa, moto Jikup, yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Elisa. Bisa dinyalakan saja, kalau bisa di kamera juga, agar ini bisa bersama-sama kita meneriakan moto. Silakan Ibu Elisa. Oh ya, aku ingetin lagi. Jadi untuk di kolom chat kita tetap sama ya, kayak kuesioner. Itu untuk Bapak Ibu yang hadir di online diharapkan untuk mengisi kuesioner. Nah, kali ini tuh kuesioner barunya Jikup yang akan kita launch mungkin di tahun ini, akhir tahun ini ataupun di tahun depan. Jadi kita perlu banget masukan-masukan dari Bapak Ibu. Jadi tolong kira-kira produk ini oke atau enggak ya, kira-kira Bapak Ibu tuh tertarik atau enggak ya dengan produk ini gitu. Jadi siapa tahu kalau misalkan banyak yang tertarik bisa kita untuk launching di Indonesia ya. Nanti kita akan share lagi by WA untuk si linknya ya, untuk link ini. Tolong diisi biar kita juga ya. Oke, kali ini kita mau akhiri aja untuk online meeting kita hari ini. Bisa dinyalakan semua kamera dan juga ya, biar bisa kelihatan semua. Oke. Kalau aku bilang we are, Bapak Ibu bisa teriakin langsung Jikupers ya. Oke. We are Jikupers. Satu lagi. Kali lagi. We are Jikupers. Terima kasih. Thank you. Sampai bertemu minggu depan.